Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau berbagi tips memilih mouse untuk komputer yang kita gunakan. Oke, yang pertama, perhatikan penghubung mouse ke komputer, baik PC maupun laptop. Untuk konektor atau penghubungnya itu ada 3. Yang pertama kabel, terus wireless, dan Bluetooth. Untuk teman-teman, perhatikan dulu, teman-teman lebih memilih yang kabel atau wireless atau Bluetooth. Untuk kita sendiri, kita lebih memilih mouse dengan konektor kabel, karena mouse dengan konektor kabel kita tidak perlu memasang baterai atau menchargernya lagi. Kita cukup memasang kabel USB ini ke komputer dan langsung bisa dipakai. Tapi untuk kekurangannya, mouse dengan kabel kemungkinan bisa membuat meja kerja kita jadi lebih penuh dan pergerakan juga akan lebih terbatas. Untuk wireless, yang jelas meja kerja kita lebih rapih dan ruang gerak lebih luas gitu. Tapi kekurangan untuk wireless itu port USB harus lebih gitu. Selain itu juga kita harus ada USB receivernya. Hal ini bisa jadi sedikit menyulitkan karena port USB bisa berkurang. Selain itu, kita harus tetap mengisi daya mouse itu sendiri menggunakan baterai. Jika kita memilih yang Bluetooth, kita tidak perlu memakai receiver USB atau USB receiver yang harus disambungkan ke komputer. Kita cukup nyalakan Bluetooth di mouse dan komputer, lalu hubungkan keduanya. Itu kalau kita menggunakan mouse. Tips yang nomor 2, sebelum kita membeli mouse atau memilih mouse, tentukan dulu mouse yang akan kita gunakan itu. Tips yang kedua yaitu kita perhatikan kegunaan mouse itu sendiri. Ada mouse yang biasa untuk kita gunakan untuk bekerja dengan fitur-fitur dasar komputer seperti mengelola dokumen atau browsing. Ada juga mouse yang didesain praktis khusus untuk bepergian. Ada juga buat gaming atau editor video yang dirancang untuk mendukung aktivitas gaming secara maksimal. Nah, untuk kita sendiri, kita lebih memilih mouse untuk gaming karena ini bisa dikatakan bisa untuk mengolah data juga untuk gaming. Soalnya di sini juga ada tombol DPI. Tips selanjutnya, perhatikan ergonomi dan bentuk mouse. Sebelum kita memilih mouse, kita perhatikan dulu bentuk-bentuknya. Untuk mouse yang kita sediakan ini cukup ergonomi, pas untuk di tangan, tapi ada juga yang kurang pas jika memakai mouse ini kalau telapak kita
bisa dikatakan lebih kecil dari mouse ini. Perlu diingat, fokuslah pada ukuran dan bagaimana tanganmu menggenggam mouse. Ketika mau beli ya kira-kira aja itu bentuk mouse sesuai dengan telapak tangan kita enggak. Kalau terlalu besar yang ada jari kita cepat pegel atau lainnya. Pergelangan tangan kita juga nggak nyaman. Kalau mouse yang kita pilih itu bentuknya lebih lebar, atau pilihlah yang sesuai dengan telapak tangan kita dan nyaman digunakan. Selanjutnya, tips selanjutnya yaitu kenali sensor dan tingkat sensitivitas. Untuk mouse yang kita pilih ini HP Pavilion Gaming 200, ini punya sensor optik ya lumayan buat gaming gitu lah ya. Kita lebih memilih mouse untuk gaming karena ini bisa digunakan mengelola data, juga bisa untuk gaming. Ada juga yang khusus untuk mengelola data, dokumen, dan browsing ada juga. Bagi teman-teman yang gaming, ini cukup lumayan untuk bisa digunakan untuk gaming karena di sini ada tombol DPI, tombol yang digunakan multitasking dalam game gitulah. Di sini juga ada tombol ketika kita ngelola data browsing, ini untuk next apa namanya, misal kita lagi browsing di browser, ini untuk next yang sudah kita jelajahi lah. Ini untuk halaman sebelumnya, ini halaman berikutnya. Selanjutnya, perhatikan tombol mouse yang akan kita gunakan. Ada yang sangat terasa ketika diklik tapi bunyinya cukup nyaring, ada yang bunyinya hampir tak terdengar tapi tombol-tombolnya sulit diraba. Tentukan mana yang jadi prioritas kita di tempat kerja, apakah yang bersuara atau silent alias hampir tidak bersuara. Misal ini mouse yang kita pilih, ini tombol yang kita klik itu berbunyi, jadi bisa memastikan bahwa tombol itu bekerja. Tips selanjutnya, fitur tambahan. Kebanyakan mouse dengan fitur standar tidak perlu diinstal ketika mau digunakan. Akan tetapi ada loh beberapa mouse yang menawarkan fitur tambahan sehingga perlu diatur. Misal ini mouse gaming, ini ada fitur tambahan, misal tombol DPI itu ada fitur tambahan yang harus diatur ulang, bisa sesuai manual atau langsung kita klik begitu. Mungkin itu tips memilih mouse yang bisa kita sharing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.